Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat rezeki macam-macam. Hari ini kita ditakdirkan sama Allah taala untuk duduk di satu majelis, di mana di dalam majelis tersebut yang dipanggil-panggil adalah Nabi Muhammad, yang dicari adalah Nabi Muhammad, yang ingin kita tautkan hati kita dengannya adalah kita tautkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hati kita terpaut dengannya, mata kita terpaut dengannya, telinga kita terpaut dengannya, langkah-langkah kita terpaut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga syafaatnya Nabi sudah kita cicipin sebelum nanti kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti, sehingga keindahan akhlaknya Nabi mampu kita rasakan sebelum nanti kita memandang dan melihat akhlak mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Nabi Muhammad menyelamatkan dunia kita sebelum nanti Nabi Muhammad juga menyelamatkan tentang perkara akhirat kita. Dipantau kuburan kita, dipantau kematian kita, dipantau timbangan amal kita, dipastikan kita untuk mampu melewati siratnya Allah Subhanahu wa taala nyampe ke dalam surganya. Bukan cuma kita, tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga-keluarga yang kita cintai, orang-orang yang ada di dalam hati kita, semoga semuanya selalu ada di dalam naungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di penghujung bulan mulia. Kita akan segera menghadapi satu bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya enggak pernah minta panjang umur. Tapi ketika masuk bulan Rajab, Nabi Muhammad minta sama Allah taala, "Ya Allah, tambahin jatah umur saya agar mampu menikmati nikmatnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan." Ya Allah, berkahi Rajab saya, berkahi Sya'ban saya, dan panjangkan usia saya untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya enggak pernah minta panjang umur, Bu. Enggak kayak kita. Gak kayak kita yang pengen umur panjang, ben delok anakku mak, ben ngerasane mantu anak. Kalau bisa dipanjangkan lagi ya Allah, biar bisa mantu cucu. Ya Allah, pengen ngelihat cicit. Panggah milik dowo, tambah dowo, tambah dowo, tambah dowo. Ini manusia. Apa nggak boleh? Boleh, silahkan. Tapi gandengkan dengan amal soleh. Ya Allah, minta panjang umur, tapi tetapkan amal soleh untuk saya. Kuatkan untuk bisa sholat, kuatkan untuk bisa puasa Ramadan, kuatkan untuk bisa sedekah. Kalau ada rezeki lebih, kuatkan untuk bisa umroh, untuk bisa haji. Kaitkan dengan amal soleh, karena ternyata Nabi Muhammad gak pernah minta panjang umur. Makanya kalau kita lihat usianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak panjang-panjang banget, Bu. Beliau meninggal di usia 63 tahun. Di usia 63 tahun secara hijriah. Tapi secara Masehi usianya Nabi cuman 61 tahun. 61 tahun niku muda napa tua? Muda napa tua 61 tahun? Dulu waktu saya umur 7 tahun, 5 tahun, 9 tahun, ngelihat orang umurnya berapa? 50. Oke. Umurnya berapa? 60. Panjang sekali.
Umurnya berapa? 70. Tambah lagi panjang. Nggih. Tapi sekarang usia 35 tahun, nggih. Saya umurnya 35 tahun, ngelihat orang-orang yang usia 60 tahun itu nggak terlihat tua-tua banget, nggih. Abah saya meninggal 60 tahun, Bu. Tapi masih kuat, nggih. Seminggu sebelum meninggal masih sholat Jumat. Bahkan nyempeti untuk nyolati jenazah, bahkan masih nyempeti untuk ngantarkan sampai ke kuburan. Pulang ke rumah sambil ngomel-ngomel, deloken wonge dhewe saiki ora ngerti lek pahalane takziahi sak gede Gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar, itu yang diomelkan sama abah saya. Seminggu sebelum meninggal, kuat Bu, pedah motoran kesana sini masih kuat, nggak sakit sama sekali, nggih. Kuat sholat jamaahan, cuman beberapa hari, cuman 2 hari sebelum beliau meninggal aja yang terlihat lemah. Kalau kita lihat usia orang 60 tahun sekarang, saya ketemu sama satu orang istrinya dokter. Usia saya sudah hampir 70 tahun, tapi kalau tenis masih kuat 2 set. Saya 2 set itu piye yo ndak ngerti asli. Nggih, tapi dia pamer kalau umur 60 tahun, nggih, hampir 70 tahun tapi masih dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilihat usia 60 tahun itu enggak tua-tua banget. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu di usia 60 tahun sek lomba lari sama Sayyidah Aisyah. Nggih, lomba lari Bu. Umur 60 tahun beliau masih lomba lari dengan istrinya yaitu Sayyidah Aisyah. Jadi kalau dilihat nggak panjang-panjang banget. Usianya Nabi secara Masehi 61 tahun, usianya Nabi secara yang kita tahu 63 tahun, beliau meninggal usia 63 tahun, itu usia hijriahnya beliau. Nggih. Jadi nggak panjang usianya Nabi. Tapi ketika masuk bulan Rajab yang diminta sama Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan usia saya agar bisa menikmati nikmatnya Ramadan, agar bisa mencicipi indahnya Ramadan, agar bisa melihat serta menyaksikan betapa Allah Subhanahu wa taala mengucurkan nafahatnya luar biasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang ngerti makna Ramadan, orang-orang yang paham apa yang ingin didapatkan dari Ramadan, itu mesti pengen dan selalu kangen dengan yang namanya Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalnya anak Adam itu untuk mereka sendiri. Salat sing bejo dhewe. Sedekah yang diuntungkan adalah dia. Orang berzakat yang panen kebaikan dari zakat adalah orang itu sendiri. Jadi semua amal-amal yang kita lakukan, kita dikasih sama Allah Ta'ala, bisa baca Quran, bisa sholawatan, bisa berzikir, bisa datang ke tempat yang baik, bisa sedekah dan lain sebagainya. Itu untuk kita pribadi sebenarnya. Allah Ta'ala nggak butuh itu semuanya. Dan kebaikannya murni untuk kita. Kalau sholat yang sehat kita, kalau sedekah yang terkontrol hartanya kita. Ketika kita zakat, kita ngitung harta kita, akhirnya keluar 2,5%-nya kita yang dapat keuntungan dari manajemen tahunannya Allah Ta'ala. Katanya Allah Ta'ala, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Kalau puasa itu untuk aku, untuk Allah Ta'ala, dan aku sendiri yang akan mengganjarkan pahala untuk orang tersebut. Saking besarnya pahalanya sampai enggak diungkapkan sama Allah Ta'ala. Di dalam kalimat yang lain bahkan Allah Ta'ala mengatakan, Ashhidu ya malaikati fa innahum taraku ta'amahum wa syarabahum min ajli. Wahai para malaikatku, saksikan itu hambaku yang lagi puasa, yang lagi ninggalkan makan, yang lagi ninggalkan minum, yang lagi ninggalkan syahwat-syahwat mereka dengan keadaan-keadaan mereka. Mungkin mereka kerja keras, mungkin mereka lagi lemah, tapi mereka memaksakan diri untuk tetap bisa berpuasa. Ashhidu ya malaikati fa innahum indi kaba'dikum. Katanya Allah Ta'ala,
saksikanlah wahai malaikatku, mereka manusia-manusia yang puasa tersebut, yang meninggalkan syahwat mereka tersebut, mereka di sisiku setara dengan kalian, disetarakan dengan malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa ini adalah salah satu amaliyah kunci terkuatnya kita untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tali penghubung paling kuat yang tidak akan membuat kita dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menjadikan kita jadi hamba-hamba yang memanen pahala luar biasa di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dicepatnya pintu khusus, disiapkan pintu khusus oleh Allah Ta'ala. Para ahli-ahli puasa, mereka nanti akan masuk ke dalam satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini khusus untuk mereka-mereka yang ahli puasa. Ahli puasa ini gimana? Sing posone ndak mek Ramadan tok, yang nambahi puasa-puasa yang lainnya, yang nambahi puasa dohir batinnya, yang nambahi puasa-puasanya itu ditambahi, dihiasi, diperindah dengan amal-amal yang lainnya. Makanya para ulama itu mengkategorikan orang puasa itu jadi 3 tingkatan. Ada yang namanya puasa awam, ada yang puasa khusus, ada puasa khawasil khawas. Jika dikatakan ada yang namanya puasa umum. Puasa umum ini gimana? Ya orang puasa mulai dari tulu'il fajar ila ghurubis syams, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dia meninggalkan segala sesuatu al-muftirat yang menyebabkan batalnya puasa. Gak makan, gak minum, dan lain sebagainya. Nah, ini puasanya orang umum. Kabeh wong poso ngeten iki. Poso sing kalau sudah masuk ke jam 12 mulai kliyeng-kliyeng, delok sembarang barang wis beda kabeh. Karet gelang dikira spaghetti, sabun cuci piring dikira sirup marjan. Posone wong umum, Yang parah, delok coro dikira porno. Parah ini. Jadi mulai dari jam 12 yang dipikirkan engko buka apa, engko masak apa, engko mejane ditata piye, engko buka karo sapa, booking resto ini, booking resto ini, booking resto, mau bukber di sini, mau jadi bahkan 30 hari itu full bukber konco TK, SD, SMP, SMA, konco arisan, konco komplek, konco sembarang-sembarang sebulan penuh. Ini puasanya orang umum. Kenapa? Yang dipikirkan bukone, sing digoleki bukone, yang dicari ini apa yang akan saya nikmati, apa yang akan saya cicipi, apa yang akan dirasakan lidah saya begitu Allah Ta'ala izinkan untuk berbuka. Sampai lali tungo, sampai lali sembarang-barang. Bahkan fenomena yang tambah parah lagi sekarang ini, fenomena bukber seperti ini, wes ndak ngereken sholat maghrib, wes ndak ngereken terawih, pokoknya bukber. Dress code-nya putih-putih, dress code-nya hijau-hijau, kuning-kuning, dan lain sebagainya. Biar apa? Biar nanti fotonya estetik. Kemarin bibi saya nanya, Pak, besok Kemis dress code-nya apa? Ndak dress code tante. Pokoknya rapi, duduk bareng-bareng, karena bukan itu yang kita cari. Nanti kalau misalkan ada momen tertentu, maulutan, kita mau syiar, memang diniatkan untuk syiar, memang diniatkan untuk menggait mereka-mereka yang belum ngerti majelis, belum kenal majelis, biar kelihatan kalau kita ini bermajelis dan kita ini kompak, tapi tidak untuk dirutinkan, tidak untuk dirutinkan. Kalau saya mau rutinkan, Bu, kalau saya mau rutinkan, jenengan Kemis ini kuning, sesuk enak biru, sesuk enak hijau, nggak karu-karuan akhirnya. Akhirnya itu yang jadi tujuan. Apa yang terlihat mata, apa yang kelihatan estetik itu tadi. Sama ini, sama ya, orang puasa kalau taraf
sarafnya itu masih umum, nggih, masih orang-orang awam, nggih ning ngoten niku, nggih. Habis duhur wis kliyeng-kliyeng, asar tambah neh, nggih. Nanti semangatnya kapan? Semangatnya jam 5, nggih. Jam 5 semangat. Sing duhur arepe masak kok lemas, nggih. Jam 5 wis semangat, nggih. Noto-noto, kuat sembarang barang kuat. Galone diangkat dhewe kuat. Jenenge poso padahal. Nggih. Jadi seperti ini puasanya orang awam, nggih. Setelah itu yang naik tingkatan lagi, puasanya orang khusus, nggih. Puasanya orang khusus ini puasa yang seperti apa? Puasa, nggih, bukan cuman puasa makan minum, tapi puasa dari segala sesuatu yang sifatnya itu maksiat. Puasa dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa dari segala sesuatu yang akan mengecewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa dari perkara-perkara yang dilarang atau perkara-perkara yang tidak disenangi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini naik tingkatannya. Namanya puasa khusus, nggih. Puasa khusus. Puasa bukan cuma puasa makan minum, tapi gosipe yo poso, nggih. Delok telenovela ndak? Nggih, sekarang enggak pakai telenovelanan, nggih. Puasa nonton drama-drama, nggih. Puasa ngelihat media sosial yang jelek-jelek, nggih. Puasa dari hal-hal yang sedikit manfaatnya, nggih, yang sedikit manfaatnya, nggih. Jikui duwe bojone ning gone saku-saku poso, Bu, nggih. Ndak oleh bisa, nggih. Itu sebenarnya hari biasa pun juga enggak boleh. Ramadan tambah neh ndak oleh, nggih. Jadi puasa dari perkara-perkara yang kita remehkan, nggih, dari perkara-perkara yang kecil-kecil, dustanya puasa, nggih. Karena Nabi Muhammad bahkan mengatakan man kam min shaim laisa lahum min siyamihi illal atash wal ju'. Katanya Nabi Muhammad, berapa banyak orang puasa tapi enggak dapat apa-apa, nggih, enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma lapar sama haus saja. Kenapa? Karena puasa gosipnya jalan terus, ghibahnya jalan terus, ngomongin orangnya jalan terus, jelek-jelekin orangnya juga jalan terus. Nggih, ini Allah Taala enggak butuh sama puasanya orang-orang semacam ini. Nggih, itu puasa yang kedua. Ada lagi puasa yang ketiga, tingkatan paling tinggi, yaitu khawasil khas. Nggih, khawasil khas, puasanya orang khusus dan terkhusus. Apa itu? Mereka puasa dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasanya murni untuk Allah, dan semua yang dia lakukan ketika puasa hanya perkara-perkara yang Allah Ta'ala itu ridhoi. Seperti Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Sulamut Taufik. Kalau sudah mau menjelang Ramadan kayak gini, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Anak-anaknya dipanggil semuanya, didudukkan bersama-sama. Setelah itu ditanya satu-satu. Nah, ini kita mau masuk bulan Ramadan. Ini kita mau masuk bulan Ramadan. Kamu mau nambah apa? Kamu pengen apa? Apa yang kamu targetkan untuk Ramadanmu? Anak yang satunya bilang, ya aku tahun kemarin hatam sekali, tahun ini pengen 2 kali. Satunya lagi, ya aku pengen nambahi ngaji Quran. Yang satu lagi, aku pengen nambahi belajarnya, aku pengen nambahi salawatnya, aku pengen nambahi tasbihnya, aku pengen, semuanya pengen nambah-nambah, pengen nambah-nambah. Setelah itu beliau nangis, nangis. Setelah itu ngomong sama anaknya, nak, ada nggak di antara kalian yang mau menjual waktunya untuk ayah? Kenapa ya? Karena ayah bahkan nggak mampu lagi untuk nambahi amal kebaikan sedikit pun. Saking penuhnya waktu ibadahnya beliau, saking fullnya kegiatan sehari-harinya itu untuk perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Hidupnya untuk ngajar, belajar, ngaji, zikir, tasbih, tahlil, Quran dan lain sebagainya. Cuman perkara-perkara yang untuk Allah dan disukai oleh Allah serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Jadi kita tinggal refleksikan ke diri kita masing-masing. Saya ini masuk puasa yang mana? Awam kah?
khusus koyo panggah awam ora muda-muda nggih arep munda tahun ini pengen munda panggah ora munda melek munda neh enggak munda neh melek munda neh tapi enggak apa-apa Bu nggih hal-hal semacam itu nggih hal-hal semacam itu adalah sesuatu ada orang yang prosesnya itu cepat ada orang yang prosesnya itu berlahan ada orang yang prosesnya itu lambat sekali tapi selama kita berproses menuju Allah Ta'ala selama kita tahu tujuan kita adalah Allah dan tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka nikmati aja prosesnya tapi yang pasti jangan sampai kita itu jalan di tempat poso deingi ngoten niku poso iki yo pokoke aku yo ngono kuwi nggih trawahe bolong-bolong ngajine bolong-bolong dikirane bolong-bolong jangan sampai jadi kita tambah nggih walaupun cuman sedikit Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh para istri-istrinya Nabi itu kalau sudah masuk bulan Ramadan Nabi itu kalau sudah masuk bulan Ramadan semangatnya luar biasa untuk ibadah semangatnya luar biasa untuk ibadah bahkan sampai dikatakan pernah beliau itu sepanjang malam itu sholat jadi terawihnya itu terawih sepanjang malam hari pertama beliau keluar habis isya setelah itu melaksanakan sholat terawih sepanjang malam diikuti akhirnya sahabat melihat Rasulullah terawih sepanjang malam pada ngikut kalau kita melihat ada orang sholat dan imam sholatnya sepanjang malam dikunceni lawang lewat ini bahkan itu terjadi di masanya Habib Muhammad Al-Haddad abahnya Hubabah Nur mertuanya guru saya Habib Umar bin Hafid beliau itu pernah melaksanakan sholat gerhana dengan cara yang terpanjang jadi sholat gerhana ini permintaannya orang-orang pas gerhana mau sholat gerhana dengan cara yang terpanjang cara terpanjang itu Bu rakaat pertama jadi sholatnya 2 rakaat tapi qiyamnya 4 kali berdirinya 4 kali jadi fatihahnya 4 kali tapi rakaatnya itu 2 kali jadi berdiri fatihah surat ruku berdiri lagi fatihah surat lagi ruku i'tidal sujud sujud duduk di antara 2 sujud berdiri lagi fatihah surat ruku lagi ruku berdiri fatihah surat lagi sujud jadi seperti itu cara sholat gerhana yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW dikatakan di zamannya Habib Muhammad Al-Haddad ini beliau pernah requestnya orang-orang Beb kita sholat dengan cara yang terpanjang gimana habis fatihah yang dibaca rakaat pertama Al-Baqarah berdiri yang kedua yang dibaca surat Al-Imran berdiri yang ketiga yang dibaca surat An-Nisa berdiri keempat yang dibaca surat Al-Maidah niku 6 juz sekitar 6 juzan lah awake dhewe koyo nggih padha koyo wong-wong niki dikatakan Habib Muhammad yang jadi imamnya ketika salam yang jadi makmumnya yang pertamanya beksak masjid gareng siji Bu tinggal 1 orang itu pun gak ikut sholat sama beliau sudah di pintu sambil megang kunci Beb wes bar Beb ayo Beb nang dikunci gak ada yang kuat semuanya membatalkan sholat jadi ini salah satu orang yang sampai dijuluki orang terkuat di dalam ibadah pada zamannya itu mertuanya Habib Umar di daerah Hadramut sana beliau terkenal sebagai seseorang yang paling kuat ibadahnya yaitu ibunya abahnya Hubabah Nur nurun ke anaknya nurun ke salah satu putrinya yaitu Hubabah anak-anaknya semuanya ahli ibadah tapi di antara yang paling ahli ibadah adalah Hubabah Nur istrinya Habib Umar bin Hafid ini kuat sekali ibadah nurun ke cucunya saya nyaksikan sendiri Ustazah Aisyah guru saya putrinya Habib Umar yang bernama Ustazah Aisyah ketika saya ngunci pintu jadi matikan lampu sak pondok di Daruz Zahra itu saya dulu petugas matikan lampu sambil minta maaf samihuni banat tusbihuna alal khair minta maaf anak-anak semoga malam ini kita jadi malam terbaik kita jadi malam yang penuh dengan ridhonya Allah Ta'ala itu setiap malam saya lihat Ustazah Aisyah masuk ke pondok beliau sholat di mihrab habis ngambil wudu beliau sholat berdiri di atas mihrabnya setelah itu saya pulang ke kamar tidur bangun sekitar 2:30 dan beliau masih berdiri di tempatnya beliau masih berdiri di tempat mulai dari jam 10 sampai jam 2 malam
Itu orang-orang ahli ibadah. Kalau kita lihat kenapa kok orang-orang sekarang ini ibadahnya minim, ibadahnya sedikit? Ya karena orang-orangnya kayak kita. Ngenyang poso, kenyang. Wiritan wayahe 100 saya ketahui lah, saya ketahui. Amaliyahnya dari yang dituliskan 33 selesai lah. Bukan cuma jenengan niku sayang nggih ngoten. Senengane diskon. Nggih. Sukanya diskonnya ibu kok timbangane selak muleh, nggih, selak enggak betah. Wis la ilaha illallahnya yang harusnya 100 jadi 33, lek ndak ngono 21, lek ndak ngono 11. Yang parah jadi 3, nggih. Ya orang-orang kayak kita ini, makanya anak-anak kita, anak-anak yang biasa-biasa saja, orang-orang kita, orang-orang yang biasa-biasa saja di dalam ibadah. Mungkin-mungkin sama Allah Ta'ala ditambahi ibadah kita, ditambahi keberkahan dari umur kita, ditambahi kebaikan dari segala kebaikan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang-orang khusus di bulan Ramadan. Mungkin-mungkin kita kecipratan, mungkin-mungkin kita kebagian, karena nafahatnya Allah Ta'ala itu seperti hujan. Guru saya Habib Umar sering sekali mengatakan berapa banyak orang di penghujung Ramadan nama-namanya masih tertulis di pintu-pintu neraka. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk masuk ke dalam neraka, tapi keluar dari Ramadan namanya sudah berganti menjadi para penduduk surga, menjadi orang-orang yang meraih surga karena indahnya Ramadan, karena baiknya Ramadan, karena banyaknya ampunan yang Allah Ta'ala tebarkan selama Ramadan. Setiap malamnya Allah Ta'ala membebaskan orang dari yang asalnya harusnya masuk neraka menjadi masuk ke dalam surga. Itu minimalnya 6.000 orang. Seluruh umat Islam, setiap malamnya itu 6.000 orang. Nanti di penghujung malam akhir dari Ramadan, Allah Ta'ala mengampuni, istilahnya sebanyak mereka yang Allah Ta'ala ampuni sepanjang Ramadan. Makanya sampai dikatakan orang yang nggak kecipratan, nggak dapat sama sekali kebaikannya Ramadan, itu menunjukkan saking jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunannya Allah Ta'ala kayak hujan, tapi dia nggak basah sama sekali, nggak dapat sama sekali. Semoga Allah Ta'ala ngasih kita Ramadan terbaik, ngasih kita ibadah terbaik, dikuatkan badan kita, dikuatkan hati kita, dikuatkan pikiran kita, dikuatkan harta kita, dikuatkan semua hal yang kita miliki untuk bisa meraih surganya Allah Ta'ala lewat bulan Ramadan, lewat indahnya Ramadan, lewat ampunannya Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kita kebaikan dunia akhirat, ngasih kita keberkahan dunia akhirat, ngasih kita kesehatan dohir batin kita. Orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, yang sakit-sakit semoga disembuhkan sama Allah Ta'ala, yang punya hajat semoga dikabulkan sama Allah Ta'ala, yang punya keperluan apapun itu adukan, mintakan, munajatkan semuanya kepada Allah Ta'ala, karena pintunya Allah Ta'ala terbuka luar biasa lebar. Setan-setan semuanya dibelenggu, setan-setan dibelenggu semuanya. Yang perlu kita waspadai hanya tinggal hawa nafsu kita. Yang perlu kita waspadai hanya tentang keburukan diri kita. Yang perlu kita waspadai adalah jeleknya pikiran-pikiran kita. Mungkin sama Allah Ta'ala dibalik yang buruk-buruk jadi baik-baik, yang kotor-kotor dibersihkan semuanya, yang enggak benar diluruskan sama Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.